Rasakan jurus datang bulanku. Emangnya kamu udah mau beraksi lagi, Tot? Jangan banyak tanya, Ed. Harusnya kamu itu terpental. Oh iya, aduh, aku kena. Saksikan kisahku ya di Ada Gorengan Apa Enggak. Makin ngawur kamu, Tot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan lanjutkan lagi cerita yang sangat seru, mencekam, menakutkan, penuh drama, cerita Sentot dan juga Edi. Di mana pada episode sebelumnya Sentot menghilang dan kali ini Edi dibantu oleh Ustadz Fauzan dan juga dua monyet yang sangat lucu serta unyu-unyu mencari Sentot di mana dia berada. Oh iya, sebelum kita mulai ceritanya, saya ingin memberikan informasi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu dan ingin menyimak cerita-cerita Sentot yang awal-awal, bagaimana pertemuan pertama kali dia dan Edi. Kalian bisa menemukan ceritanya di aplikasi Noice ya. Tulisannya Noice, warnanya kuning. Kalian cari di sana Ada Apa Gerangan Podcast. Tulis aja Ada Apa Gerangan dan di sana ceritanya Sentot semua. Dari awal nanti akan saya lanjutkan sampai akhir. Bahkan sampai Sentot punya cucu. Oke lah, langsung aja kita simak cerita kelanjutan di Alas Purwo ini. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Edi merasakan kepalanya berdenyut hebat. Kesadarannya kembali perlahan menyeruak dari kegelapan pekat yang menelannya. Aroma lembab bercampur dengan bau rempah samar yang asing menusuk hidungnya. Ia mencoba membuka mata, namun kelopak matanya terasa berat dan cahaya remang-remang yang ada terlalu menyilaukan. Ini jelas bukan kegelapan pengap yang terakhir ia ingat saat pingsan. Ini berbeda. Ia mengerang pelan saat mencoba menggerakkan tubuh. Rasa nyeri di kepalanya masih ada, tapi tidak sampai melumpuhkannya. Tangannya terbebas, kakinya pun demikian. Ia tak terikat. Edi merasakan sebuah permukaan empuk di bawahnya. Jauh lebih nyaman daripada tanah keras atau akar pohon yang menjadi alas tidurnya selama berhari-hari menjelajah hutan. Kau di sini, Ed? Perlahan ia berhasil membuka mata. Pandangannya masih buram, namun ia bisa melihat langit-langit berukir dan dinding-dinding yang terbuat dari batu halus. Ini bukan gua. Ia berada di sebuah kamar dengan dinding batu yang dipahat rapi. Bukan kasar seperti yang ditemukan di alam liar. Ada beberapa ukiran samar yang memudar dimakan usia, menunjukkan bahwa tempat ini memiliki sejarah panjang. Di sana, sebuah ranjang besar dengan kanopi dan tirai bludru yang terlihat kuno, namun masih tampak mewah, berdiri gagah di tengah ruangan. Sebuah kursi berlengan yang tampak nyaman tergeletak di sudut, di samping meja kecil dengan vas bunga kering. Sebuah lemari kayu berukir berdiri di tengah sisi lain, melengkapi perabotan yang terkesan antik namun terawat dengan baik. Edi bangkit perlahan, kepalanya masih sedikit pening, matanya menyapu ruangan mencari-cari. Lalu pandangannya tertumbuk pada sesosok kecil yang duduk di tepi ranjang. Jantung Edi berdebar kencang, memompa darah dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Ia mengenali siluet itu. Itu tidak mungkin kan? Dengan langkah gemetar, Edi bangkit, duduk dan mengamati sebuah wajah yang sangat Edi kenal. Sebuah senyum lebar merekah di bibir mungil itu. Mata jernihnya menatap langsung ke arah Edi. Sentot? Suara Edi tercekat di tenggorokannya.
antara lega yang luar biasa dan rasa tidak percaya yang mendalam. Ia menjangkau, menyentuh lengan kecil itu. Nyata. Apakah kau Sentot asli? Sentot mengernyitkan dahi, seolah pertanyaan Edi adalah hal paling bodoh yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Akulah Sentot men asli dan satu-satunya, tiada duanya. Dengan jurus datang bulan akan menghukummu. Oh iya, asli nih, fix. Edi mengamati wajah Sentot lekat-lekat. Tidak ada gurat ketakutan, tidak ada bekas luka. Matanya jernih, bibirnya merah muda, dan pipinya terlihat sedikit lebih berisi. Anak itu terlihat sehat, sangat sehat, bahkan mungkin lebih sehat daripada saat terakhir kali mereka bersama di desa. Sentot merupakan teman seperjuangannya, dan kehilangan dia adalah mimpi buruk terburuk Edi. Segala kekhawatiran dan ketakutan yang menghantuinya selama berhari-hari seolah lenyap seketika ketika melihat Sentot di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Edi langsung memeluk Sentot dengan haru. Pelukan yang erat, pelukan yang meluapkan segala kekhawatiran, kelelahan, dan rasa putus asa. Ia mendekap Sentot seolah tak ingin melepaskannya lagi. Jangan kencang-kencang memelukku, nanti aku jadi Sentot geprek. Protes Sentot, suaranya sedikit tercekik karena pelukan Edi. Namun ada nada geli di sana. Ia bahkan berusaha melepaskan diri. Edi tersentak melepaskan pelukannya dengan canggung, sedikit malu. Maaf, aku sangat khawatir padamu, Tot. Ia menangkup pipi Sentot, menatapnya penuh cemas. Apa kau baik-baik saja? Bagaimana kau makan? Bagaimana tidurmu? Apa kau disiksa? Apakah mereka menyakitimu? Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, mencerminkan gejolak emosi yang ia rasakan. Sentot memiringkan kepalanya, menatap Edi dengan polos. Setiap makan, aku tersiksa, Ed. Dahi Edi berkerut. Tersiksa? Maksudmu? Ia mulai membayangkan skenario-skenario mengerikan, seperti Sentot dipaksa makan makanan menjijikkan atau ramuan aneh, mungkin dipaksa bekerja atau diperlakukan kasar. Iya, Ed, jawab Sentot lugu. Tersiksa banget. Kenapa tersiksa? Apakah mereka memberimu makanan yang menjijikkan, yang tidak enak, atau kau dipaksa makan sesuatu yang aneh yang bikin mual? Edi membayangkan belatung atau jeruan mentah atau lumpur. Makanan seperti itu pasti bisa membuat Sentot tersiksa. Sentot menggelengkan kepala, rambutnya bergoyang. Bukan, Ed. Aku di sini makan telur rebus tiap pagi. Ada daging panggang, ayam goreng, sayur bening, ada buah-buahan segar, roti bakar pakai selai coklat, bubur ayam, macem-macem deh pokoknya. Sampai perutku tersiksa kekenyangan. Aku sampai nggak bisa habiskan makanannya saking banyaknya. Sentot mengusap perutnya yang sedikit buncit, seolah menegaskan perkataannya. Mata Edi memicing. Ia menatap Sentot tak percaya. Kekenyangan? Selama ini ia dan rombongannya mati-matian mencari makanan di hutan, makan seadanya. Bahkan kadang hanya daun dan buah-buahan yang tak jelas. Ia tidur beralaskan tanah, atau kadang di dahan pohon. Sementara Sentot yang ia kira sedang sekarat di cengkraman makhluk jahat, malah makan enak sampai kekenyangan. Aku juga tidur di kasur empuk ini, lanjut Sentot santai menunjuk ranjang besar berkanopi tempat Edi baru saja terbangun. Ia bahkan melompat-lompat kecil di atasnya, menguji keempukannya. Edi lalu menekan-nekan kasur itu dengan telapak tangannya. Memang empuk, sangat empuk. Jauh lebih empuk daripada kasur-kasur lain yang pernah ia rasakan, termasuk kasur di rumahnya sendiri. Edi bisa merasakan busa yang tebal dan pegas yang responsif. Sebuah gelombang kekesalan dan kelegaan bercampur aduk memenuhi dada Edi. Ia telah bersusah payah berhari-hari menembus hutan belantara yang ganas, berhadapan dengan bahaya tak terduga, seperti makhluk-makhluk aneh, perangkap alam, hampir mati kelaparan dan kelelahan. Teman-temannya terluka, bahkan sampai dia dikejar sosok Wewe Ireng. Semua demi menyelamatkan Sentot yang ia bayangkan sedang menderita dalam penyiksaan. Dan ternyata
Sentot hidup seperti raja di sini. Aku mengkhawatirkanmu karena kukira kau tersiksa, Tot. Keluh Edi melirik malas pada Sentot yang kini menyeringai lebar. Ternyata aku malah yang lebih menderita. Aku yang di hutan makan seadanya, tidur di tanah, dikejar-kejar makhluk aneh, sampai badanku pegal-pegal semua. Kamu di sini malah makin gendut. Sentot terkikik, tampak tak peduli sedikit pun dengan penderitaan sahabatnya. Ia malah menyeringai semakin lebar. Makanya kau saja yang diculek, Ed. Diculik? Emang mata kok diculek? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat dari balik pintu kayu berukir. Pintu itu terbuka perlahan, menampakkan sesosok wanita. Edi terpukau. Wanita itu bukan hanya cantik, tapi sangat cantik. Wajahnya bak pahatan Dewi, kulitnya seputih pualam tanpa noda. Matanya hitam pekat, namun memancarkan aura misterius yang memikat. Ia mengenakan kebaya mewah berwarna hijau zamrud dengan sulaman benang emas yang rumit, dipadukan dengan kain batik sutra berkelas yang anggun. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga melati segar, dan beberapa untai rambut halus membingkai wajahnya yang sempurna. Dari penampilannya, ia tampak seperti seorang bangsawan atau ratu dari zaman dulu. Ada aroma bunga melati dan cendana yang lembut menyebar di udara begitu ia masuk. Kau jangan bilang tersiksa. Suara wanita itu mengalun merdu, namun ada nada kesal yang jelas di dalamnya. Akulah yang lebih tersiksa harus mengurus bocah tengil ini. Ia melangkah masuk memandang Sentot dengan tatapan jengkel, meskipun ia terlihat sangat anggun. Ed, kau mau kikil? Aku bilang bocah tengil, bukan kikil. Lagi-lagi kau membuatku kesal. Edi mengerjap bingung. Suara ini ia seperti pernah mendengarnya. Suara yang mengalun saat ia terakhir melihat Via tersenyum mengerikan. Tapi di mana? Dan siapa wanita ini? Kecantikannya membuat Edi sejenak melupakan bahaya. Kau siapa? Tanya Edi mencoba menyingkirkan kekaguman sesaatnya dan fokus pada situasi. Wanita itu melipat tangan di dadanya yang besar, memandang Edi dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan menilai, seolah Edi adalah barang antik yang aneh. Namaku Kalawadi. Edi langsung mematung, matanya terbelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka. Ini Kalawadi. Ia membayangkan sosok berambut acak-acakan, kuku panjang menjijikkan, kulit pucat dan mata merah menyala yang mengerikan. Tapi yang ada di hadapannya sekarang adalah seorang bidadari. Bagaimana mungkin? Ia terlihat jauh lebih cantik dan rapi dari wanita yang ia bayangkan sebagai penculik Sentot. Sentot yang melihat reaksi terkejut Edi menyenggol lengannya. Ia terkikik geli. Tante ini gak pergi-pergi, Ed. Nempel terus kayak perangko. Aku pipis aja diliatin. Astaga, kau tante-tante penyuka burung kecil? Kalawadi tersentak, alisnya yang indah terangkat tinggi, matanya memancarkan kilat kesal. Siapa yang kau sebut tante? Dan kau jangan sembarangan bicara tentang aku. Bentaknya, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya, jelas tak terima. Ia tampak sangat sensitif dengan sebutan itu. Aku bukan tante, aku ini ratu, Ratu Kalawadi. Walaupun umurku ribuan tahun, tapi aku ini masih sangat muda. Ribuan tahun berarti bukan tante, tapi uyut. Lebih tua, uyutnya uyut. Edi hanya bisa menganga, menyaksikan interaksi aneh antara anak kecil yang diculik dan sang penculik yang disebut tante ini. Situasi ini sangat di luar semua bayangannya tentang penculikan dan makhluk gaib. Ini lebih mirip dengan adegan drama komedi daripada misi penyelamatan nyawa. Kalawadi menghela nafas panjang, mencoba menguasai dirinya. Ia mengurut pelipisnya seolah bocah di depannya ini adalah sumber segala penderitaannya. Ia menatap Edi lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih serius, namun masih ada sedikit gurat frustasi. Sekarang, karena kau sudah di sini, baguslah. Kau bisa membantuku mengurus bocah ini. Aku sudah muak. Ia kemudian berjalan ke sudut ruangan,
mengambil sebuah baskom dari kuningan yang berkilau dan meletakkannya di hadapan Edi. Baskom itu tampak bersih dan terawat, permukaannya memantulkan cahaya obor. "Bantu bocah itu buang air besar, usahakan semuanya masuk di wadah ini, jangan sampai ada yang tercacar." Edi menatap baskom itu, lalu beralih ke Kalawadi, lalu ke Sentot. Wajahnya menunjukkan kebingungan total. "Untuk apa ini, Nona?" Ratu Kalawadi?" "Untuk kebutuhanku," jawab Kalawadi singkat, tidak memberikan detail. Matanya menatap tajam ke arah Edi, seolah memperingatkan agar tidak bertanya lebih lanjut. "Ada hal-hal yang tak perlu kau tahu." Maksudku, ratu ini kemarin sudah menyerah, Ed," bisik Sentot cengengesan, matanya berbinar nakal. "Soalnya aku nya nggak pas terus, malah kena kakinya. Dia sampai teriak-teriak." Sentot menirukan ekspresi kesal Kalawadi yang membuat Kalawadi mendengus kesal dan membuang muka. Mata Edi seketika melotot, otaknya memproses informasi itu dengan cepat. "Nya Sentot yang nggak pas dan kena kakinya?" Edi merasakan perutnya bergejolak. Ia tidak pernah membayangkan misi penyelamatannya akan berakhir dengan ia menjadi asisten buang air Sentot untuk makhluk halus, apalagi makhluk halus yang sejelita ini. "Kenapa harus diwadain sih? Kenapa nggak di WC aja?" seru Edi memprotes keras, tidak peduli lagi siapa yang ada di depannya. Ide ini sungguh konyol dan menjijikkan. Ia tidak bisa membayangkan dirinya melakukan hal tersebut. Kalawadi menatapnya datar, alisnya terangkat sedikit. "Ini bukan rumahmu, bocah, dan di sini tidak ada WC yang kau maksud. Ini adalah aturannya, dan ini adalah hal yang penting." Matanya beralih ke Sentot. "Dan kau bocah tengil, jangan membocorkan rahasiaku pada siapapun." Sentot hanya nyengir tanpa dosa. Sama sekali dia tidak takut pada ancaman Kalawadi. Sekarang giliran Edi merasakan betapa sulitnya membimbing Sentot untuk menunaikan hajatnya di dalam baskom itu. Sentot dengan segala cengengesan dan pola tingkahnya bukanlah anak yang bisa diatur dengan mudah. Edi mendesah. Ia merasa ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Dari petualangan yang menegangkan menjadi, sudahlah. Edi dengan wajah masam yang tidak bisa disembunyikan meraih baskom kuningan itu. Tangannya terasa gemetar. Baik Tot, ayo kita selesaikan ini." Ia berusaha terdengar sabar meski hatinya menjerit. Sentot merengut. Ed, aku nggak mau. Kemarin Tante Kalawadi marah-marah terus, aku jadi takut." Ia melirik Kalawadi dengan tatapan takut. "Ya makanya kamu harus pintar, Tot," bisik Edi mencoba menyembunyikan kekesalannya dari Kalawadi yang masih berdiri mengawasi dengan tatapan tajam. Tangannya terlipat di dada. "Jangan sampai kena kakinya lagi, kan kamu sendiri yang bilang." "Tapi tante ini galak," rengek Sentot menunjuk Kalawadi dengan telunjuk kecilnya. "Aku bisa mendengarmu, bocah," geram Kalawadi, tapi tidak ada amarah yang sungguh-sungguh di suaranya. Ini semakin membingungkan. Makhluk yang seharusnya menyeramkan ini justru terlihat seperti pengasuh yang kewalahan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap kenakalan Sentot. Edi mencoba membujuk Sentot dengan segala cara. "Ayolah Tot, biar kita cepat selesai. Mungkin Ratu Kalawadi bisa kasih kita makanan enak lagi kalau kita patuh." Sentot akhirnya menghela nafas panjang. Ia menyerah. "Oke deh, tapi kau yang pegangin ya. Aku takut nggak pas lagi." Edi menelan ludah. Apa? Aku yang pegangin?" Rasa jijik memuncak di tenggorokannya. "Iya Ed, kan kamu yang jago. Dulu aja kotoran Rosalinda bisa kamu tangkap pakai tangan. Itu kecelakaan." Sentot memberinya senyum termanis yang pernah ia punya. Matanya berbinar polos. Edi tahu Sentot sedang merayunya, memanfaatkan kelemahan Edi yang tidak tega kepadanya. Ia mengutuk dalam hati. Demi persahabatan, demi keselamatan Sentot, dan demi misi ini,
Ia harus melakukan hal yang paling menjijikkan dalam hidupnya. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menemukan Sentot dalam keadaan baik-baik saja. Situasi di dalam kamar itu segera berubah kacau. Sentot dengan segala pola tingkahnya memiliki masalah serius dalam mengkalibrasi targetnya. Beberapa kali Eddie harus bergerak cepat, membimbing Sentot dengan tangannya, dan bahkan sesekali harus menahan nafas. Suara Sentot yang mengeluh dan Eddie yang memprotes bercampur aduk dalam ruangan. "Hati-hati, Tot!" seru Eddie sambil sedikit menghindar. "Jangan sampai tumpah, awas! Awas, Tot! Sedikit lagi, Tot! Waduh, berasap, Tot! Susah, Ed, ini kan licin!" Sentot protes sambil berusaha menyesuaikan posisinya. Kalawadi tertawa kecil, tawa yang merdu namun terdengar seperti tawa ejekan di telinga Eddie. Ia membalikkan badan, menyandarkan punggungnya ke kusen pintu dengan wajah cantik yang kini mendengus kesal pada Sentot. "Sudah kubilang kan dia merepotkan?" katanya seolah sedang berbicara tentang seekor anjing peliharaan yang sangat nakal dan merepotkan. "Aku sudah lelah mengurusnya, ini bagian tersulitnya." Eddie mendengus. "Kenapa harus kotoran sih? Apa nggak ada yang lain? Untuk apa emangnya?" tanyanya mencoba mengalihkan perhatian dari tugas menjijikkan ini dan mencari tahu lebih banyak tentang niat Kalawadi. Kalawadi menatapnya tajam, matanya menyipit sedikit dan senyum kecil terbentuk di bibirnya. "Itu bukan urusanmu, bocah." Ia tidak memberikan detail lebih lanjut, hanya mengunci mulutnya rapat. Ekspresi Kalawadi seketika berubah misterius, menutupi kecantikannya dengan aura yang tak bisa ditembus. Eddie hanya bisa menebak-nebak, apakah ini semacam sihir hitam kuno yang mengerikan? Apakah ini benar-benar untuk kebaikan atau kejahatan? Ataukah untuk makanan para jin? Setelah perjuangan panjang diwarnai keluhan Sentot, instruksi panik Eddie, dan dengusan geli dari Kalawadi, akhirnya misi menampung Sentot selesai. Eddie merasa lega bukan main, meskipun sedikit mual dan kelelahan mental. Ia segera mengangkat baskom itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada insiden lagi. "Sudah nih Ratu Kalawadi," kata Eddie, sedikit kesal karena harus melaporkan hal ini. Ia merasa seperti pelayan, bukan pahlawan penyelamat. Kalawadi mengangguk, lalu menunjuk sebuah pintu kecil di dinding seberang yang tampak seperti pintu lemari atau lorong tersembunyi. "Bawa ke sana, letakkan di altar itu. Hati-hati, jangan sampai tumpah dan kena tanganmu." Eddie mengambil nafas dalam-dalam, bersiap untuk menghadapi misteri berikutnya. Ia melirik Sentot yang kini tampak puas dengan dirinya sendiri, seolah baru saja melakukan sebuah pencapaian besar. Mengapa Kalawadi membutuhkan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Dan bagaimana ia bisa menyelamatkan Sentot dan dirinya sendiri serta teman-temannya yang lain dari cengkraman makhluk cantik tapi aneh ini? Perasaannya campur aduk, lega karena Sentot aman, jijik dengan tugasnya, dan bingung dengan situasi yang sama sekali tidak sesuai harapannya. Eddie merasakan tangan-tangannya gemetar saat mengangkat baskom kuningan itu. Tugas menjijikkan barusan yang ia lakukan demi Sentot dan demi penyelamatan ini adalah salah satu hal paling menjijikkan yang pernah ia lakukan. Sebuah ironi pahit setelah berhari-hari berjibaku dengan pencarian penuh bahaya, menghadapi makhluk-makhluk aneh, kelaparan, dan kelelahan yang tak terkira. Ia berusaha menekan mual di perutnya yang terus bergejolak, fokus pada langkah-langkah yang hati-hati menuju pintu kecil yang ditunjuk Kalawadi. Setelah selesai, baru saja Eddie melangkahkan kaki, tubuhnya tiba-tiba terasa kaku, seolah membeku di tempatnya. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, mencoba mengayunkan kaki, namun tidak bisa. Otot-ototnya membeku, sendi-sendinya seolah direkat oleh lem tak terlihat. Tidak ada tali yang mengikatnya, tidak ada rantai yang membelenggunya. Namun ia tak mampu bergerak sedikit pun. Sebuah kekuatan tak kasat mata menahannya, mengunci setiap otot dalam posisinya, memenjarakan tubuhnya dalam kerangka yang tak berdaya. Panik mulai merayapi benaknya, merayap dingin seperti embun pagi di padang gurun. "Sentot,
seru Edi, suaranya sedikit tertahan. Sebuah desisan putus asa yang nyaris tak terdengar. Sentot yang semula riang kini terdiam. Wajah polosnya mendadak pias. Senyum di bibirnya memudar perlahan. Ia mencoba menggerakkan tangannya, menarik kakinya, namun sama seperti Edi, tubuh mungilnya pun tak bisa digerakkan. Ia terpaku di atas ranjang dengan ekspresi ketakutan yang mulai muncul di matanya, menggantikan keceriaan sesaatnya. "Ed, aku nggak bisa gerak, Ed!" Sentot berseru, suaranya bergetar, kini lebih keras dan penuh kepanikan. Ketidakberdayaan yang tiba-tiba ini benar-benar mengerikan, jauh lebih menakutkan daripada cambuk atau teriakan. Mereka seperti patung, hidup namun tak bernyawa. Kalawadi yang tadinya bersandar di ambang pintu kini meluruskan tubuhnya. Sepasang matanya yang hitam pekat menatap Edi dan Sentot dengan sorot dingin, seolah mereka adalah boneka mainan yang kini telah ia susun pada tempatnya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya yang merah. Senyum itu bukan lagi senyum kesal seorang tante yang kewalahan mengurus anak nakal, melainkan senyum puas seorang dalang yang telah berhasil menarik benang-benang bonekanya menuju panggung yang telah disiapkan. Aura gelap yang ia pancarkan semakin menguat, menelan kecantikannya. Ia hanya menyisakan kegelapan yang menakutkan. Kemudian dari balik pintu tempat Kalawadi berdiri muncul beberapa sosok. Cahaya obor yang samar di koridor luar tidak cukup terang untuk memperjelas wujud mereka. Namun siluetnya saja sudah cukup membuat bulu kuduk Edi meremang. Mereka bergerak lambat, menyeret kaki dengan suara gesekan yang memilukan, seolah tulang-tulang mereka saling beradu tanpa pelumas. Saat mereka memasuki ambang pintu kamar, aroma busuk yang pekat seperti bau bangkai yang telah lama membusuk di bawah terik matahari langsung menyerbu indera penciuman Edi. Itu adalah bau kematian. Bau dekomposisi yang membuat perutnya bergejolak lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan setelah mencium bau yang ia temui di kamar ini, bau itu begitu kuat, begitu menjijikkan, hingga Edi merasa ingin memuntahkan isi perutnya. Sosok-sosok itu melangkah maju, dan kini Edi bisa melihat mereka dengan lebih jelas. Jantungnya mencelos, berdetak tak beraturan di dalam dadanya. Mereka adalah mayat hidup. Daging mereka busuk, berwarna kehijauan dan kehitaman di beberapa bagian, bengkak dan bernanah. Pakaian mereka compang-camping, sebagian besar sudah hancur lebur dimakan waktu dan pembusukan. Beberapa di antara mereka memiliki bagian tubuh yang tidak utuh. Ada yang kehilangan separuh wajahnya, menampakkan tulang rahang yang mengerikan dan gigi-gigi kuning. Ada yang lengannya hanya tersisa tulang belulang yang keropos. Ada pula yang perutnya berlubang, memperlihatkan organ dalam yang mengering dan menghitam. Mata mereka cekung, kosong dan tidak bernyawa. Namun entah bagaimana mereka bergerak dengan tujuan, dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka bukan zombie lambat dalam film. Mereka punya semacam keganasan yang dingin, sebuah determinasi yang mengerikan. Tangan-tangan busuk dengan kuku hitam yang panjang dan kotor meraih tubuh Edi. Cengkraman mereka dingin, lembab, dan terasa seperti mencengkram daging beku yang baru dicairkan. Sebuah sensasi mengerikan yang membuat Edi ingin berteriak sekuat tenaga hingga paru-parunya pecah. Namun suaranya tercekat di tenggorokan, terperangkap dalam ketakutan. Ia bisa merasakan jari-jari busuk itu menembus kain bajunya. Kulitnya seperti disentuh oleh es yang mencair, meninggalkan jejak kedinginan yang menusuk tulang. Mayat-mayat hidup itu mengangkat Edi, seolah ia seringan kapas, dan membawanya keluar dari kamar. Sentot yang terpaku di ranjang pun tak luput dari nasib yang sama. Dua sosok mayat hidup lainnya mengangkat Sentot dengan kasar, tak peduli dengan rengekan ketakutan bocah itu dan menyeretnya keluar. Edi dibawa keluar dari bangunan mirip candi itu. Udara dingin malam langsung menerpa kulit Edi, membelai wajahnya yang kini pucat pasi. Namun rasa dingin itu kalah dibandingkan dengan kengerian yang menyelimutinya.
Langit gelap pekat diselimuti awan tebal yang menggulung di atas kepala mereka, membentuk pusaran hitam yang mengancam. Sebuah gemuruh pelan mulai terdengar dari kejauhan, pertanda badai akan datang, seolah alam semesta pun ikut meratapi nasib mereka. Mayat-mayat hidup itu terus menyeret Eddie melintasi halaman yang luas dan kosong. Sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh hutan gelap di kejauhan. Setiap langkah mereka, setiap gesekan kaki busuk di tanah basah terdengar seperti melodi kematian yang mengiringi kepergiannya menuju kehancuran. Jantung Eddie berpacu tak karuan, detaknya memenuhi telinganya, membuatnya hampir tuli dari suara-suara lain. Ia mencoba berontak, mengerahkan seluruh kekuatannya, namun tubuhnya tetap kaku tak berdaya, seolah jiwanya telah terpisah dari raganya. Ia hanyalah boneka yang ditarik menuju takdir yang mengerikan. Tiba-tiba, kilat menyambar di langit. Cahaya putih yang menusuk mata itu menyala terang sesaat, menerangi seluruh area, menyingkap tabir kegelapan yang menyelimuti. Dalam sepersekian detik yang mengerikan itu, Eddie melihat pemandangan yang akan menghantuinya sepanjang sisa hidupnya. Sebuah gambaran neraka yang terwujud di dunia nyata. Di sana, di lapangan luas itu, berjejer tiang-tiang panjang setinggi 3 meter yang menancap kuat di tanah. Tiang-tiang itu tampak kasar, terbuat dari batang pohon yang belum dihaluskan, dengan ujung yang runcing di bagian atas, seolah siap untuk menancap menembus apa saja. Dan pada setiap tiang panjang itu terikat erat sosok manusia. Kilat menyambar lagi, lebih terang dari sebelumnya, dan kini Eddie bisa melihat dengan lebih jelas. Ia terikat pada sebuah tiang panjang yang dingin dan kasar. Tali-tali tebal melilit pergelangan tangannya, mengikatnya kuat pada tiang, begitu erat hingga ia bisa merasakan sirkulasi darahnya terhambat. Rasa sakit mulai menjalari kulitnya. Di tiang panjang yang berdekatan dengannya, beberapa meter dari posisinya, ia melihat sesosok pria berjanggut lebat, kepalanya terkulai ke samping. Itu adalah Ustadz Fauzan. Tubuhnya terikat erat, pakaiannya basah kuyup. Ia tampak masih pingsan atau setidaknya belum sepenuhnya sadar, masih dalam keadaan tak berdaya. Di tiang-tiang lain di sekelilingnya, ia melihat orang-orang lain. Beberapa wajah yang samar-samar ia ingat dari rombongan Via yang sebelumnya dikabarkan ditawan. Mereka adalah para mahasiswa yang hilang. Ada pria dan wanita, tua dan muda, semuanya terikat dengan posisi yang sama, tak berdaya di bawah langit yang kini mulai menangis, menjatuhkan air mata dingin. Namun, Eddie tidak melihat Gatot dan Freddy, dua monyet cerdas yang selalu bersamanya, yang seharusnya bisa merasakan bahaya dan melarikan diri, yang seharusnya bisa membantunya. Kini tidak ada. Apakah mereka berhasil kabur? Atau apakah mereka juga bernasib sama? Mungkin telah menjadi korban di tempat lain, di sudut tersembunyi yang tak terlihat. Pertanyaan itu berputar di benaknya, menambah lapisan kekhawatiran dan rasa bersalah. Pemandangan itu mengerikan, sebuah lukisan hidup dari kekejaman. Tiang-tiang dengan tubuh-tubuh manusia itu tertancap mengelilingi sebuah bangunan batu mirip altar pemujaan. Altar itu sendiri gelap, berlumut dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak asing dan menakutkan, membentuk pola-pola rumit yang seolah berbicara dalam bahasa kuno yang mematikan. Eddie bisa merasakan energi dingin dan gelap yang memancar dari altar itu, sebuah aura sihir hitam yang pekat. Di sekeliling altar dan di antara tiang-tiang panjang, berdirilah banyak sekali prajurit zaman dulu. Mereka memegang tombak dan pedang yang tampak kuno dan berkarat, berdiri tegak dalam formasi yang rapi, seperti pasukan yang siap berperang. Namun mereka tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri diam mengawasi. Kilat menyambar kembali, kali ini sangat terang, menerangi setiap detail kengerian, memaksanya untuk melihat segalanya. Dan di sanalah Eddie melihatnya, wajah para prajurit itu. Mereka bukan prajurit biasa. Wajah mereka berlubang dan tidak utuh.
Beberapa memiliki rongga mata kosong yang cekung. Sebagian lagi hidung mereka hilang, hanya menyisakan lubang hitam yang mengerikan. Bahkan ada yang kulitnya terkoyak menampakkan gigi-gigi kuning dan tulang rahang yang menyeringai. Mereka tampak seperti bekas korban perang di zaman Majapahit, bangkit dari kubur dengan kondisi tubuh yang hancur. Namun entah bagaimana, mereka masih berdiri. Ini bukan lagi mayat hidup yang busuk. Ini adalah mayat prajurit yang telah menjadi bagian dari pasukan kegelapan, dihidupkan kembali dengan tujuan yang mengerikan. Mereka terlihat ngeri, lebih menakutkan dari apapun yang pernah Edi bayangkan, lebih buruk dari mimpi buruk terliarnya. Mereka seolah-olah telah dibangkitkan dari kematiannya, menjadi penjaga setia dalam ritual mengerikan ini, tanpa emosi, tanpa jiwa, hanya raga yang digerakkan oleh kekuatan hitam. Sebuah petir menggelegar di atas kepala, suaranya memekakkan telinga, membuat tanah bergetar di bawah kakinya. Langit yang gelap itu seolah ikut berteriak menunjukkan kemurkaannya. Dan kemudian hujan deras mulai turun. Bulir-bulir air dingin menghantam tubuh Edi, memasuki pakaiannya hingga lepek, membuat kulitnya menggigil tak terkendali. Rambutnya yang basah menempel di dahinya. Air membasahi wajahnya, bercampur dengan keringat dingin dan mungkin air mata yang tak sempat ia sadari. Ia merasakan kedinginan yang menusuk tulang, rasa dingin yang masuk hingga ke sumsumnya. Namun itu adalah rasa dingin fisik. Rasa dingin kengerian di hatinya jauh lebih menusuk, membekukan darah dalam nadinya. Mereka yang terikat pada tiang pancang dibiarkan begitu saja. Kehujanan, tidak ada tempat berlindung. Beberapa dari mereka yang sebelumnya tidak terlihat kini mulai mengeluarkan suara. Ada yang menjerit minta tolong dengan suara parau, berulang kali memanggil nama-nama orang yang mungkin mereka kenal, atau bahkan sekedar memohon pada siapapun yang mendengar. Ada yang merintih kesakitan. Suara mereka tersamarkan oleh deru hujan dan gemuruh petir, namun tetap terdengar jelas di telinga Edi, menyiksa jiwanya. Ada juga yang menangis tanpa henti, isak tangis putus asa yang menyayat hati, memohon untuk dilepaskan dari belenggu yang tak terlihat ini. Suara-suara penderitaan itu berpadu dengan suara alam yang murka, menciptakan simfoni horor yang tak terlupakan. Edi menggigil hebat. Ia mencoba berseru, namun suaranya tak keluar. Tenggorokannya terasa kering dan kaku, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Ia menatap Ustadz Fauzan yang beberapa meter di depannya. Perlahan kepala Ustadz Fauzan terangkat. Ia mengerjap beberapa kali, lalu matanya terbuka, memancarkan kebingungan sesaat. Ia memandang sekeliling. Penglihatannya yang masih buram, mungkin kesulitan mencerna pemandangan di hadapannya. Namun seiring waktu, kesadarannya mulai pulih, dan kengerian pun mulai memenuhi matanya. Matanya membelalak kengerian saat ia melihat prajurit-prajurit mengerikan dengan wajah-wajah bolong, altar pemujaan yang memancarkan aura gelap, dan orang-orang yang terikat di tiang-tiang pancang. Wajah Ustadz Fauzan yang biasanya tenang dan berwibawa kini berkerut ketakutan. Bibirnya bergerak-gerak, mengucapkan sesuatu yang tak bisa Edi dengar di tengah suara hujan dan petir yang tiada henti. Edi tahu apa itu. Itu adalah istighfar. Ustadz Fauzan terus beristighfar berkali-kali, mencoba untuk mengusir setan dan kegelapan yang menyelimuti tempat itu, seolah ia mencoba membangun perisai spiritual di tengah kekejaman fisik. Ia melihat Ustadz Fauzan menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, meskipun matanya masih memancarkan kengerian yang mendalam dan tubuhnya menggigil kedinginan. Ia mencari petunjuk, mencari celah, mencari jalan keluar. Ia terus beristighfar sambil memikirkan langkah selanjutnya. Sebuah pertanda bahwa di tengah keputusasaan ini masih ada secercah harapan yang ia pegang teguh. Kedinginan, ketakutan, dan rasa putus asa melingkupi Edi. Ia tak bisa bergerak, tak bisa bicara, hanya bisa menjadi saksi bisu dari kengerian yang terjadi di sekelilingnya. Langit terus menangis, petir terus menggelegar,
dan mayat-mayat prajurit itu berdiri diam tanpa emosi menyaksikan penderitaan mereka yang terikat. Ini adalah neraka di dunia, sebuah mimpi buruk yang terwujud. Sentot? Di mana Sentot? Eddie berusaha menggerakkan matanya, mencari keberadaan sahabat kecilnya. Betapa naifnya ia berpikir Sentot aman hanya karena ia makan enak. Itu hanyalah ilusi belaka, sebuah jebakan yang lebih kejam dari penyiksaan fisik. Pikiran Eddie berpacu liar, mencoba mencari penjelasan. Mengapa Kalawadi melakukan ini? Apa ritual ini? Siapa prajurit-prajurit itu? Dan mengapa mereka dibangkitkan? Apakah mereka semua akan menjadi korban persembahan? Dan mengapa ia dan Sentot tidak dibunuh saja? Mengapa mereka dibiarkan menderita seperti ini? Dibiarkan menyaksikan kengerian yang akan datang? Hujan yang terus mengguyur, rasa dingin yang menusuk tulang, dan pemandangan mayat hidup di sekelilingnya menciptakan atmosfer yang sangat menindas. Sebuah beban yang menghancurkan jiwa. Suara jeritan dan rintian para tawanan lain semakin menguatkan rasa putus asa. Ustadz Fauzan mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Matanya menatap tajam ke arah altar pemujaan. Ada kerutan dalam di dahinya, seolah ia sedang mencoba memahami sesuatu, membaca pola, mencari celah, atau bahkan mungkin membaca mantra dalam hati. Sebuah doa yang tak terdengar namun kuat. Dari bibirnya yang gemetar, Eddie bisa melihat Ustadz Fauzan masih terus beristighfar. Sebuah doa dan harapan terakhir di tengah badai kengerian ini. Ustadz Fauzan tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat-sangat genting, dan ia sedang memikirkan langkah selanjutnya, meskipun semua tampak mustahil. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode Sentot dan Eddie kali ini. Kita akan lanjutkan ya. Pada episode selanjutnya, cerita Sentot dan Eddie yang kala ini mungkin memasuki babak-babak akhir cerita Alas Purwo. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini dan juga episode-episode sebelumnya. Jangan lupa tuliskan komentarnya, tuliskan apa saja di sana untuk menunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.